Kitab suci bukan jatuh dari langit. Gereja Katolik sebagai rahim kitab suci. Banyak orang mengira bahwa kitab suci adalah buku yang turun langsung dari surga, sudah jadi dan siap untuk dibaca. Namun pemahaman ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah dan iman Kristiani. Kitab suci adalah buah dari perjalanan panjang iman umat yang dijaga, dihimpun, dan diakui secara resmi oleh Gereja Katolik. Tanpa Gereja Katolik, kitab suci tidak akan pernah tersusun sebagaimana kita mengenalnya sampai hari ini. Yang pertama, kitab suci perlu pengumpul dan penafsir yang sah. Secara logis, jika ada banyak tulisan suci yang tersebar dalam komunitas-komunitas Kristen awal, maka harus ada otoritas yang memilah mana yang asli atau yang kanonik dan mana yang palsu atau apokrif. Tidak mungkin setiap orang Kristen di abad pertama hingga abad keempat menilai sendiri tulisan mana yang diinspirasi Roh Kudus. Maka logis bila Gereja Katolik yang dibentuk oleh para rasul dan penerusnya memiliki wewenang untuk menilai, menyusun, dan menetapkan daftar resmi kitab suci. Yang kedua, kanon kitab suci ditentukan oleh Gereja Katolik. Secara historis, kitab suci Perjanjian baru berbentuk dan ditetapkan secara resmi dalam Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katargo tahun 397 Masehi. Kedua konsili ini berada di bawah otoritas Gereja Katolik dan menetapkan kanon 46 kitab suci Perjanjian Lama termasuk Deuterokanonika dan 27 kitab Perjanjian Baru. Fakta sejarah menunjukkan bahwa 1. Tidak ada daftar kitab suci yang jatuh dari langit. Kedua, banyak tulisan yang beredar dan Gereja Katolik harus menyaring ajaran yang ortodoks dari ajaran yang sesat. Ketiga, tanpa otoritas Gereja Katolik yang dibimbing oleh Roh Kudus, umat Kristen bisa tersesat dan mengikuti Injil-Injil apokrif atau Injil-Injil palsu seperti Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Petrus, Injil orang Ibrani, Injil Nikodemus, dan yang terakhir Injil Barnabas. Tanpa otoritas gereja yang menentukan kitab suci yang mana yang kanon atau tidak, bisa jadi umat tersesat untuk membaca Injil palsu atau Injil yang tidak kanonik. Yang ketiga, gereja duluan berada, baru kitab suci. Secara teologis, gereja lahir terlebih dahulu, baru kitab suci ditulis. Yesus tidak menulis Injil. Yesus membentuk komunitas para rasul, yakni gereja, dan memerintahkan mereka untuk mewartakan Injil ke seluruh bangsa. Para rasul menulis berdasarkan pengalaman hidup dalam gereja yang diilhami oleh Roh Kudus. Maka kitab suci adalah anak kandung dari Gereja Katolik, bukan sebaliknya. Gereja tidak lahir dari kitab suci, tetapi kitab suci lahir dari rahim gereja. Dokumen gereja seperti Dei Verbum, hasil Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa tradisi suci
dan kitab suci membentuk satu harta suci sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja Katolik. Artinya, otoritas penafsir dan penjaga kitab suci adalah gereja Katolik. Tanpa gereja Katolik, kitab suci bisa disalah tafsirkan atau kehilangan makna ilahinya. Kitab suci tidak turun dari langit seperti wahyu magis. Kitab suci lahir dari komunitas umat beriman, yakni gereja Katolik yang dibimbing oleh Roh Kudus dalam mengenali sabda Allah yang otentik. Secara logis, historis, dan teologis menegaskan bahwa tanpa gereja Katolik, kitab suci tidak akan pernah ada sebagaimana kita mengenalnya sampai saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.